Assalamualaikum teman-teman. Baik, kita akan mulai di sesi kedua dari pembuatan laporan keuangan. Karena video pertama terlalu panjang, jadi saya potong dan ini adalah bagian keduanya. Kita sudah sampai pada membuat neraca saldo awal ya. Hasil yang diharapkan adalah seperti ini. Jadi ada nomor akun, nama akun, debit, kredit ya. Kemudian nanti si debit dan kreditnya balance. Nah, ini bagaimana cara membuatnya? Saya contohkan di sheet yang ini, kita copy dari siklus akuntansi yang awal tadi, yang masih dia mengandung aktiva lancar dan aktiva tetap kelompok-kelompok akunnya gitu ya. Kan ini tidak perlu, maka di neraca saldo awal yang kita harapkan ini kita hapus tadi ya kelompok-kelompok akunnya terlebih dahulu. Baik, seperti itu. Sehingga muncullah neraca saldo yang memiliki nomor akun, nama akun, debit, dan saldo yang seperti ini. Ini merupakan neraca saldo awal ya. Tinggal kita rapikan saja, kita beri judul. Kita copy dari sini ya. Judulnya seperti ini. Nanti teman-teman buat saja. Nah, seperti itu ya. Nanti ini udah jadi neraca saldo awal nih. Ya, teman-teman beri sheet seperti beri nama sheetnya NS awal ya. Jadi jadinya seperti inilah yang diharapkan ya. Nah, kemudian sekarang kita lanjut ke bagian terakhir yaitu jurnal umum ya. Nanti diharapkan seperti ini jurnal umumnya. Ya, jurnal umum merupakan postingan-postingan yang sifatnya dia campur ya, gitu. Jadi kalau misalnya di sini ceritanya kan di siklus akuntansi ini, nah ada transaksi yang terjadi selama bulan Desember, gitu ya. Nah nanti kita diminta untuk memposting transaksi-transaksi ini, gitu kan berdasarkan tanggal ya nanti, gitu. Jadi transaksi-transaksi ini kita akan input secara acak saja gitu ya. Nanti kalau di buku besar baru kita kelompokkan tuh akun mana ya. Kalau di jurnal umum maka kita postingnya secara urut tanggal gitu ya, urut waktu. Jadi kita bebas kapan mau posting gitu ya, setiap hari tidak usah diurutkan menurut akunnya gitu ya. Nah, ini adalah dasar dari pencatatan jurnal umum yang akan kita buat. Nah, bagaimana cara membuat tabelnya gitu ya. Caranya adalah seperti ini, kita buat dulu judulnya CV Angkasa neraca saldo tanggalnya ya. Ini sebetulnya ini untuk jurnal umum, maka diberi judulnya jurnal umum. Jurnal umum. Nah, ini kita buatnya berarti Desember ya. Oke, gitu ya. Nah, ini adalah jurnal umum. Kita buat, pertama kita buat tanggalnya, kolom untuk akun, nomor akun, dan debit kredit ya. Cara membuatnya adalah seperti ini. Pertama, nama akun itu kan kita bisa panggil dari daftar akun yang sudah kita buat tadi dari sini. Nah, dengan menggunakan fungsi lookup, kita akan buat ya seperti ini. Fungsinya nih VLOOKUP, jurnal umum, kemudian nanti daftar akunnya, kemudian kita isi 2 dan false gitu ya. Kita ulang ya. Nah, VLOOKUP. Jadi teman-teman ikuti
langkahnya nanti, ini kan fungsi VLOOKUP ya. Dia akan muncul. Bentar. Dari awal saja. Oke. Formulas, kemudian more function ya. Atau di sini lookup and reference ya, kalau di kelompokan ini. Nah, kita ketemu VLOOKUP. Nah, dia akan muncul dialognya seperti ini. Mungkin teman-teman masih ingat ya, apa fungsi VLOOKUP? VLOOKUP adalah untuk memanggil gitu ya, suatu list atau daftar yang sudah kita buat sebelumnya agar dia muncul di sheet atau di lembar yang lain gitu ya. Nah, kita ingin melihat lookup value-nya apa di kolom pertama. Nah, ini adalah kita patokannya adalah nomor akun, maka kita klik di sini nomor akun. Di sini C6 ya. Nah, kemudian berikutnya table array-nya yang mana? Table array-nya berarti kita mengacu pada daftar akun yang sudah kita buat, maka kita klik di sini sheet daftar akun. Nah, kemudian kita copy nih. Dari sini aja, dari apa? Dari kepala, jangan dari judulnya ya, dari oke, terus nah sampai ujung biaya asuransi. Oke. Nah, dia kan muncul nih, udah arraynya udah disimpan sama memori dia agar nanti kalau dipanggil nomor akunnya muncul nama akunnya. Seperti itu ya tujuannya. Nah, ini harus kita absolutkan dulu, maka kita kasih string. Seperti itu ya. Atau pakai F4 itu juga bisa. Kalau laptop saya nggak bisa pakai F4, maka pakai manual, kita kasih string atau dolar-dolar di depannya ya. Nah, ini nilainya sudah absolut gitu ya. Jadi dia tidak akan lari-lari nih, tidak akan kemana-mana karena sudah diabsolutkan. Nah, kolom index number-nya yang mana? Nah, karena ini kolom index number-nya tadi nomor 2 ya, kolom yang kedua sebagai apa namanya nama akunnya, maka kita tulis 2. Kemudian range lookup-nya kita ketik false. Tuh, ya. Nah, baik. Kita klik OK. Nah, nanti akan muncul, kalau betul kita muncul kan tagar N plus A gitu. Nah, kita akan siap menginput transaksi-transaksi pada jurnal umum ini gitu ya. Karena kita udah punya ini. Apa namanya? Nama akunnya nanti akan merujuk ke daftar yang sudah kita buat ya. Nah, cara untuk memposting di jurnal umum ini ada button yang namanya ini, yang namanya form ini nih, ya. Dia ada di dekat ini nih, dekat save, dekat undo gitu, nah ya. Kalau belum ada, maka teman-teman munculkan dari sini ya. Klik kanan di ribbon ini ya, kemudian customize quick access toolbar, nanti akan muncul. Nah, jadi teman-teman pilih yang paling atas tuh popular command ini, jadi semua all commands. Kemudian cari yang form, berarti yang awalnya F ya. Data form D ya. Data form mana ya? Oh, form udah ada deh, form ya, F maaf. Form udah ada di sini nih. Jadi kalau teman-teman pilih dari sini, dia ada di urutan yang F. Karena dia banyak sekali ya button-buttonnya, itu perintah-perintahnya. Nah, ada di sini. Di form. Nah, ini karena udah saya ini kan udah di-add ya di sini ya. Nanti teman-teman klik form ini. Nah, kan dia muncul nih, diklik add. Nah, karena udah ada berarti ini nggak akan muncul ya kalau teman-teman belum ada, nanti form baru nanti di OK gitu ya. Nah, karena saya sudah memunculkannya, dia ada di sini di pojok kiri ini. Nah, kita di klik di B6 ini, di sel B6, lalu munculkan formnya. Oke. Nah, jadi jurnal umumnya sudah bisa kita input di sini. Ya, caranya tadi list yang tadi, yang transaksi yang teman-teman ingin input ya di Desember, kan ada urutan pertama ada ini ya, dibayar sewa kantor bulan Desember sebesar 500.000 gitu ya. Nah, untuk biaya sewa teman-teman ingat ininya, apa namanya, nomor akunnya.
Gitu ya, harus diingat nomor akunnya. Biaya sewa itu 5102, maka input 5102. Jadi dibuat list aja, dilihat aja ya, list karena saya belum bisa pindah nih. Di apa tuh namanya? Nanti teman-teman bikin gitu ya daftar akunnya yang untuk kode akunnya gitu ya. Nanti nomor akunnya dia akan muncul. Oh sorry, ini untuk tanggal dulu. Tanggal ini tanggalnya kan 1 Desember, maka teman-teman input 1 bulan 12 2011. Nah, nomor akun untuk biaya sewa adalah 5102. 5102 gitu ya. Nah, biaya itu saldo normalnya di debit atau di kredit. Kalau biaya bertambah maka dia di debit ya. Maka kita simpan di debit itu 500.000. Oke. Nah, berarti ini udah selesai. Kita tinggal menambahkan. Caranya menambahkan berarti pakai new ya. Nanti ini teman-teman saksikan, ini nanti akan muncul di sini, di list ini otomatis ya. Kita klik new. Nah, muncul kan di sini nomor akun 5102, biaya sewanya muncul karena kita panggil tadi pakai VLOOKUP. Gitu ya. Nah, terus aja, ini listnya berikutnya adalah dibeli perlengkapan kantor secara kredit. Oh sorry, ini kan, jadi setiap posting kan kita harus debit dan kredit ya kan? Harus balance ya kan? Nah, kalau kita mengeluarkan biaya sewa, maka yang berkurang itu adalah apa? Adalah kas, ya. Maka kita harus buat juga pembalance dari ini gitu ya. Jadi tanggalnya tanggal yang sama, 01 Desember 2011 ya. Nomor akunnya kalau kas kan kita dilihat di list aja ya. Nanti untuk kas kita 1101 ya. Nah, tadi ini untuk membalancekan transaksi yang biaya sewa ini kan. Maka kita taruh di kredit gitu ya. Jadi kas di kredit atau kas berkurang sebesar 500.000. Oke, kita klik new. Nah, maka muncul nih. Ya kan? Nah, di sini setiap postingan harus balance. Maka nanti di ujung akan balance. Teman-teman nggak usah repot. Jadi ngeceknya per postingan. Per postingan itu dia harus merujuk sisi debit dan sisi kredit secara bersamaan. Jadi setiap kita posting ada dua sisi yang langsung kita catat gitu ya. Contoh berikutnya, misalnya ini dibeli tanah sebesar 12.500.000. Nah, untuk akun tanah ini nomor akunnya adalah 1201 ya. Ini tanggal berapa nih? Tanggal 4 Desember 4/12/2013 ya. Nomor akunnya untuk tanah tadi 1201. Oke. Nah, tanah itu kan aktiva tetap ya. Saldo normalnya adalah di debit gitu ya. Jadi kita menambah aktiva tetap kita di sisi neraca. Nah, itu di debit berarti ya. Senilai 12.500.000. Tuh. Oke. Nah, ini kita posting satu-satu ya, 12.500.000. Ini berarti kita menambah di sisi debitnya, di sisi hartanya kita bertambah, new ya kan. Nah, munculkan tanah. Nah, sebagai gantinya tentunya harus balance ya kan. Dibayar dengan cara apa? Nah, di sini dibilang bahwa tanah itu dibeli, dibayar tunai 2,5 juta dan sisanya dibayar dengan wesel gitu ya. Jadi ada yang tunai, maka kas kita berkurang gitu ya. Maka kita membalancekan transaksi ini dengan dua, karena itu ada dua transaksi ya, dibayar tunai dan sisanya hutang. Berarti kita berkurang tunai terus bertambah di sisi hutang. Gitu ya. Jadi untuk membalancekan transaksi yang tanah ini ada dua transaksi gitu ya, setengahnya. Karena si angkanya kan harus bulat. Jadi 2,5 juta dibayar tunai, 10 jutanya dalam bentuk hutang gitu ya.
Oke, jadi ini kita catat di tanggal yang sama, 04 12 2011. Ya, nomor akunnya kalau cash tadi ya 1101, kas kita berkurang, maka dia dikredit ya, jangan salah. Saldo normal kas dia di debit, tapi kalau misalnya dia berkurang maka dia dikredit. 2,5 juta untuk membayar tanah gitu. Nah, satu ini ya, satu akun ya, new. Selanjutnya, ini kan belum balance nih, ini 12,5 juta. Kasnya berkurang 2,5 juta. Nah, tapi harus ada yang berkurang lagi dong, ya kan? Itu dalam bentuk hutang, gitu ya. Maka tulis di tanggal yang sama, tanggal 4 Desember 2011, ya. Untuk hutang misalnya di sini adalah katanya sisanya dibayar dengan wesel, maka kita akan menambah di utang wesel. Di sini utang wesel itu kodenya 2102. 2102. Nah, utang itu saldo normalnya di kredit. Maka kalau dia bertambah dia di kredit ya. Maka catatkan berapa di sini? Utangnya adalah 10 juta. 1, 2, 3. Betul ya. Oke, klik new. Nah, kita sekarang berarti transaksi pembelian tanah ini kita catat di tiga postingan ya. Tanahnya bertambah 12,5 juta. Tentu ada sisi yang berkurang kan? Ya, jadi kasnya yang berkurang 2,5 juta dan hutang weselnya bertambah gitu ya. Jadi 10 juta ini karena ini dalam bentuk kewajiban nih. Ya, kalau kita bayangkan dia ada di sisi kanan di neraca. Gitu, ya. Baik, terus aja teman-teman input ya. Ini udah saya contohkan. Jadi nanti berikutnya transaksi untuk dikirim faktur tagihan. Nah, itu piutang dan lain-lain ya. Nanti teman-teman input semua di sini. Oke, kita close dulu yang ini ya. Sampai jadinya seperti ini. Nah, ini jurnal umum ya. Jadi ini kan tadi ya utang wesel 10 juta. Nah, piutang dagang. Nah, piutang dagang balancingnya apa? Pendapatan dan jasa misalnya kayak gitu. Ya. Ini semua berpasangan ya, debit kredit sehingga pada jumlah terakhir dia juga harus balance. Ini kalau benar nanti teman-teman jumlah akhirnya debitnya 41.955.000 dan kreditnya 41.955.000 juga. Oke, baik seperti itu untuk cara membuat jurnal umum ya. Jadi di jurnal umum ini kita tadi ya saya flashback ya. Kita pakai form yaitu simbolnya ini ya yang ada dekat tombol save. Nanti input masing-masing transaksi, jadi diharapkan nanti jadinya seperti ini. Oke. Nah, jadi ini teman-teman udah bisa stepnya sampai ke membuat jurnal umum. Ya. Baik, mungkin itu saja untuk kuliah awal membuat laporan keuangan ini. Kita akan lanjut di minggu depan ya dengan step selanjutnya. Ya. Step selanjutnya adalah ini nih. Nah, kita sudah sampai sini nih, membuat daftar akun, membuat neraca saldo awal, membuat jurnal umum. Minggu depan kita akan membuat buku besar, membuat neraca saldo, dan jurnal penyesuaian. Ini tambah panjang nanti, tapi insya Allah kalau teman-teman sudah bisa, sudah menguasai, akan sangat bermanfaat ke depannya. Ya. Baik, itu saja hari ini. Saya akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.